Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia. Jadi ceritanya tuh aku baru pulang dari pajak ya teman-teman, atau pasar. Jadi aku pulang habis ngejemput kakak Nasri sekolah, itu aku langsung pergi ke pasar ke pajak sama anak-anak aku, karena untuk jam-jam 10-an itu kan udah agak sepi ya untuk pasarnya, jadi aku ke sana bawa anak-anak. Nah, itu tadi aku ada beli telur, itu telur beli 10 butir ya, itu yang harga 1.500, 10 butir jadi 15.000. Terus aku juga beli telur ayam kampung, itu sebenarnya nggak ada niatan mau beli itu, cuman ada Ais katanya minta telur ayam yang warna putih gitu ya teman-teman, dia suka banget dibuat telur setengah matang gitu, jadi aku beliin dua karena kakak Nazli juga minta. Terus aku ada beli bumbu sop, itu rencananya besok tuh aku mau ngesop gitu ya. Dan aku juga beli bakso, ini bakso satu plastik ini tuh harganya 10.000, dan bumbu sop itu tuh harganya 3.000 rupiah. Terus aku juga beli tempe, beli terong ungu itu, beli sawi pahit, beli bawang bombay 2, dan juga beli bawang putih 2 buletan itu. Jadi tadi aku ke pasar itu bawa duit 50.000, dan kembaliannya hanya 1.000 rupiah ya teman-teman. Jadi total belanjaan aku itu tadi kenanya 49.000. Dan lanjut lagi, jadi di sini aku mau buat menu makan siang sekaligus bisa untuk cemilan juga ya teman-teman. Dan ini bisa buat alternatif buat anak-anaknya teman-teman semua, yang misalnya anaknya itu nggak suka makan sayur, dibuatin ini dijamin dia tuh bakalan nagih ya. Soalnya ini alhamdulillah kakak Nazli yang biasanya tuh nggak suka sayur, nggak suka apapun itu, dan ini dia aku buatin ini tuh dia suka gitu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya. Nah, ini dia, jadi di kulkas aku ada stok kol itu separuh, setengah lagi. Terus juga ada sisa stok wortel ya. Jadi itu untuk wortel aku gunain satu buah aja, itu masih ada sisa lagi 3 lagi, cuman aku simpan aja taruh di kulkas. Kalau untuk kolnya ini aku semuain, dan ini untuk yang kotor-kotor yang hitam-hitam itu, karena kan ini kol udah agak lama ya, jadi ada sebagian yang udah hitam-hitam gitu, itu udah aku buangin. Terus tadi juga udah aku cuci untuk kol dan wortelnya. Dan wortelnya itu tadi juga udah aku bersihin ya teman-teman sebelum aku cuci. Nah, ini di sini aku mau iris-iris dulu untuk kolnya. Jadi aku irisnya itu tipis-tipis gitu ya teman-teman, halus-halus gitu. Jadi sebenarnya di sini aku itu mau buat fuyung hai ya. Fuyung hai itu kalau nggak salah Chinese food ya kalau nggak salah. Aku juga kurang tahu ya. Kalau ada teman-teman yang tahu itu bisa komen di bawah ya, fuyung hai itu termasuk makanan mana gitu. Kalau nggak salah sih Chinese food gitu ya teman-teman. Jadi dulu itu sedikit cerita. Dulu waktu aku masih kerja, dulu aku sempat kerja ya waktu masih belum menikah, itu aku sempat kerja di bandara. Itu suka banget kalau udah jam istirahat tuh pesen makanan ini fuyung hai. Jadi bisa dibuat makan pakai nasi, itu nasi itu enak, dibuat cemilan gitu aja juga enak banget gitu ya teman-teman. Nah, ini wortelnya aku bagi dua, yang setengah itu mau aku buat campuran sama kolnya, dan yang satu buahnya lagi aku buat untuk campuran sausnya. Dan seperti biasa, setiap aku lagi beberes atau lagi masak atau lagi ngapain itu, mereka pasti suka ngeribet ya, suka manggil-manggil. Dan di sini kakak Nazli dan Ade Ais itu minta digantiin TV-nya ya. Jadi di sini mereka tuh lagi nonton YouTube gitu di TV, karena kita udah pakai sebenarnya bukan pakai wifi ya, ini kita cuman pakai Orbit gitu doang, yang samaan kayak kuota gitu. Jadi di sini mereka minta gantiin gitu. Nah,
udah selesai tadi ya urusan anak-anak, jadi lanjut ini aku potong-potong dulu untuk wortelnya. Jadi untuk yang campuran si kolnya itu udah aku iris kecil-kecil ya. Dan untuk campuran sausnya ini aku iris korek api memanjang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tuh ada anaknya yang gak suka sayur bisa banget dicobain tips ini ya teman-teman. Karena ini emang beneran enak banget, apalagi kan ini tuh campuran dari telur gitu ya teman-teman. Aku sih bilangnya kayak telur dadar atau kayak bakwan gitu ya. Tapi terserah deh mau bilangnya apa. Yang jelas ini kalau nggak salah namanya untuk resepnya itu ala-ala aku ya, karena di sini aku cuman gunain bahan-bahan seadanya aja di rumah. Nah, ini dia aku gunain 3 butir telur. Ini aku aduk rata dulu, tapi ternyata setelah aku aduk-aduk itu kayaknya kok terlalu sedikit, telurnya itu nggak kelihatan gitu ya. Jadi di sini aku tambahin 1 butir telur lagi. Jadi totalnya itu aku gunain 4 butir telur ya teman-teman. Terus di sini aku juga tambahin gula dan garam, terus aku kasih sedikit lada. Jadi kalau misalnya mau ditambahin kaldu bubuk itu juga enak banget ya, karena aku nggak ada stok di rumah makanya aku nggak pakai kaldu bubuk. Pokoknya sesuai selera aja deh ya, mau pakai gula atau enggak itu juga boleh, terserah aja sesuai selera teman-teman semua. Nah, itu aku terus kasih tambahan sedikit tepung serbaguna ya teman-teman. Aku tambahin ini sedikit biar lebih mantul gitu. Terus aku aduk-aduk lagi. Nah, setelah aku gunain 4 butir telur ini jadi lebih enak gitu ya teman-teman. Dia lebih banyak telurnya itu kan pasti lebih enak gitu. Tadi kalau cuma 3 itu terlalu sedikit gitu, kayaknya kurang enak. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi untuk bahan-bahannya udah aku campur semua. Terus di sini aku mau langsung masak aja untuk fuyung hai-nya. Ini aku gunain seperti biasa pakai wajan si Legend ini ya teman-teman. Itu udah lama nggak aku gosok jadi agak kuning-kuning sedikit ya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, maklum lah ya namanya juga wajan Legend. Nah, ini untuk minyaknya udah panas. Aku langsung tuang aja untuk adonan fuyung hai-nya. Ini aku rata-ratain gitu. Dan di sini aku ada sedikit kesalahan teknis gitu ya teman-teman. Seharusnya itu gunain api yang kecil cenderung sedang gitu. Cuman di sini aku salah, malah aku gunain api besar. Dan akhirnya setelah dibalik itu malah gosong ya bagian luarnya dan bagian dalamnya itu belum matang gitu. Jadi setelah aku lihat, nah ini aku lagi balik setelah aku lihat bagian bawahnya itu udah gosong gitu, itu aku langsung kecilin apinya. Jadi pakai api yang kecil cenderung sedang gitu ya teman-teman. Jadi biar matangnya itu merata sampai ke bagian dasarnya. Nah, ini dia, mohon maaf kalau misalnya agak-agak eksotis gitu ya teman-teman. Ini dia agak-agak gosong sedikit. Nah, ini dia, jadi udah untuk bagian dalamnya tadi tuh udah aku cek ya, ini udah mateng keseluruhan. Langsung aja aku angkat dan aku letakin di piring saji. Dan selanjutnya ini aku mau buat bahan sausnya. Di sini aku gunain 1 buah bawang bombay yang ukuran kecil tadi yang aku beli itu ya teman-teman. Terus aku gunain 2 siung bawang putih dan aku juga pakai 1 buah cabai merah, yaitu aku potong serong-serong gitu. Itu cuman bikin mempercantik sedikit aja. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai cabai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini langsung aja aku tumis untuk bawang bombaynya. Terus aku masukin langsung untuk bawang putih dan juga cabai yang udah aku iris serong tadi. Ini aku tumis sebentar sampai wangi. Dan setelah ini setelah udah wangi seperti ini aku langsung tuang untuk sausnya. Jadi karena aku di rumah itu nggak ada stok untuk saus tomat, aku gunain saus cabai aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh namanya buat anak-anak ya, pasti mereka nggak mau pedas, itu gunain pakai saus tomat juga ya teman-teman. Jadi nggak begitu pedas. Dan itu aku juga pakai saus tiram sedikit. Terus di sini aku tambahin air panas.
Dan setelah itu aku tambahin gula dan garam, dan kalau untuk gula dan garam ini opsional ya, teman-teman itu mau rasa yang seperti apa itu terserah. Dan ini untuk wortel yang tadi aku udah iris memanjang gitu, aku tuang. Dan tadi aku juga lupa bilang ya, kalau di sini aku juga buat adonan tepung maizena, 1 sendok tepung maizena yang ditambahin air sedikit sebagai pengental gitu ya teman-teman. Itu tadi udah aku tuang untuk air tepung maizenanya, dan aku tambahin juga untuk irisan daun bawangnya, jadi biar lebih cantik. Jadi sebenarnya biasanya tuh pakai kacang polong gitu ya, cuman aku nggak ada stok. Aku di sini kan cuman pakai bumbu bahan-bahan seadanya aja. Jadi ya udah, ini yang ada di rumah itu cuman ini, ya udah ini aku gunain. Dan alhamdulillah ini udah matang teman-teman. Alhamdulillah aku seneng banget, udah lama nggak makan ini, jadi tiba-tiba itu kepengen gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi, jadi di sini aku seperti biasa ya, kalau habis masak-masak apalagi kalau sambil ngonten itu pasti cucian piring banyak banget gitu ya teman-teman. Nah, siapa nih di sini yang samaan kalau misalnya masak sambil ngonten itu lebih banyak cucian kotornya daripada masak nggak sambil ngonten gitu. Entah kenapa ya, kalau misalnya masak sambil ngonten itu terasa lebih banyak gitu cuciannya. Mungkin karena kita gunain piring-piring itu lebih banyak gitu ya teman-teman, biar terlihat lebih rapi gitu ya. Nah, di sini seperti biasa aku nyuci-nyuci piring itu masih di bawah ya, karena emang aku di sini kan di kontrakan ini tuh nggak ada pakai sink ya teman-teman. Jadi ya udah cucinya di bawah. Ya disyukurin aja apa yang ada ya. Dan ini aku seperti biasa juga kalau nyuci piring itu yang plastik-plastik itu biasanya berminyak, langsung aja tuh untuk sabun cuci piringnya langsung aku tuang ke piringnya gitu. Dan udah selesai aku cuci-cuci piring, ini langsung aku bilas-bilas ya teman-teman. Jadi setelah aku bilas itu langsung aku letakin ke tempat penirisnya. Dan jangan salfok sama lemari aku yang cuman sebelah pintunya, sebelahnya lagi tuh udah bolong ya. Karena emang kemarin itu sempat rusak ya teman-teman. Jadi daripada kacanya itu berbahaya buat anak-anak, makanya tuh aku lepas sekalian aja untuk kacanya, pintunya yang sebelahnya itu. Jadi aku simpen ya. Dan lanjut lagi, jadi setelah habis nyuci piring ini langsung aku bersihin. Jadi kan kalau misalnya kita nyuci piring itu kan ada sisa-sisa kotoran sedikit, itu harus dibersihin ya teman-teman, biar nggak dimakanin tikus. Nah, lanjut lagi, langsung aja nih kita cobain, kita icip. Dan alhamdulillah ini tuh enak ya teman-teman, karena udah makan jadi kayaknya rindu. Dan di sini aku nggak nyangka banget kalau misalnya kakak Nazli itu suka, padahal biasanya itu dia agak susah ya kalau soal makan makanan seperti ini. Nah, jadi untuk cemilan, untuk makanan ini tuh cocok banget untuk makan pakai nasi anget atau dimakan gitu aja, itu lebih enak banget ya teman-teman buat cemilan nonton TV gitu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.